Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan firman Tuhan pada kita pada Minggu Advent yang keempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memasuki Advent yang keempat. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Engkau Allah yang baik, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Advent yang keempat ini. Kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, satu pernyataan yang sangat luar biasa kita dengarkan pada teks ini adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pada Minggu Advent yang keempat ini, perkataan inilah yang akan kita gumuli, kita renungkan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan tiada yang mustahil, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Kita melihat bagaimana peristiwa Yesus akan dilahirkan. Yesus akan datang ke dunia ini. Justru kedatangannya itu adalah sesuatu yang memang tidak pernah ada dalam pemikiran manusia, bahwa dia akan datang melalui seorang perawan yang bernama Maria. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu kalau dikatakan seorang perawan di sini, dengan tegas Alkitab mau ceritakan bahwa dia belum menikah. Dia masih single. Dia masih seorang diri, dan dia belum melakukan
hubungan dengan lelaki, sehingga dia memang merupakan seorang perawan. Kedatangannya ke dunia ini tentu menjadi sesuatu hal yang sangat unik dan sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Bagaimana mungkin seorang perawan akan melahirkan seorang anak? Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah cara Tuhan. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada campur tangan manusia di sana, tidak ada intervensi, apalagi sesuatu yang membuat Allah didesak oleh manusia itu. Allah memakai caranya sendiri, dia merdeka menggunakan caranya, dan dia melakukan atas inisiatifnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikisahkan di sini bahwa Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria. Maria yang merupakan keluarga Daud juga. Dan dia dijumpai di sana. Malaikat Gabriel menyampaikan salam kepada Maria. Dan salamnya sampai bahwa engkau akan dikaruniai Tuhan dan Tuhan menyertai engkau. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Demikian ayat 31 menjelaskan bagaimana Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudara, malaikat Gabriel yang merupakan utusan daripada Allah menyampaikan pesan ini secara tegas. Dan di dalam pesan ini dia mau katakan, Maria, engkau dikaruniai oleh Tuhan dan engkau akan menerima perkara yang besar di dalam kehidupanmu yang tidak pernah engkau bayangkan. Karena Allah memberikan engkau karunia. Karunia untuk menjadi ibu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tentu perkataan ini dapat merupakan sesuatu yang menyesakkan bagi Maria. Dan dia dapat mengatakan bagaimana itu bisa terjadi. Dan bagaimana aku sendiri mampu menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika terjadi hal tersebut, itu memang kehendak Allah semata-mata. Dan Allah mempunyai hak untuk melakukan itu. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan semua manusia. Dia berhak untuk memakai manusia sebagai alatnya. Dan mewujudkan apa yang akan dilakukannya. Tetapi pertanyaannya, apakah Maria siap untuk menerima keadaan itu? Apakah Maria dapat dengan tegar dan menerimanya dengan tulus ketika pernyataan itu disampaikan kepadanya? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan, bahwa banyak orang sekalipun sudah diberikan kepada dia kehendak Allah yang akan dilaksanakannya, tetapi orang takut melaksanakannya, menolaknya, bahkan mengatakan agar jangan dia yang dipilih. Tetapi di dalam kesempatan ini, selain Allah berinisiatif, Maria juga menerimanya dengan tulus. Apa yang merupakan sesuatu yang akan terjadi ketika dia akan menjadi seorang ibu, meskipun dia belum menikah, sekalipun dia akan melahirkan, padahal belum bersuami, semuanya itu
tidak menjadi beban pikiran bagi Maria. Sebab dia telah menerimanya dengan tulus, bahwa karunia Allah telah diterimanya. Dia akan menjadi seorang ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Advent yang keempat ini memperlihatkan kepada kita tipe seorang perempuan yang tulus, yakni Maria. Tulus menerima rencana Allah yang akan dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang menjadi suri teladan yang sangat baik bagi kita. Ketika Allah berkehendak di dalam kehidupan kita, mari kita terima. Jangan menolaknya. Justru mari kita semakin semangat mewujudkan karunia Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah dapat melakukan sesuatu di luar pemikiran manusia. Dan ketika dia melakukan itu, maka dari sisi kita, kita harus menerima rancangan itu dengan baik, agar kita dapat bersinergi dengan Tuhan di dalam kehidupan untuk karya keselamatan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada Maria? Maria bukan satu-satunya perempuan yang menerima karunia itu dengan tulus. Terjadi juga pada Elizabeth. Elizabeth adalah saudara sepupu dari Maria. Elizabeth juga adalah seorang yang mandul. Dan dia pun menerima karunia itu. Dan malaikat memberikan kepada dia pesan bahwa Elizabeth itu juga sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, karya Allah di dalam dua wanita ini. Yang satu muda belia dan belum menikah, tetapi akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang satu sudah lama menikah, mandul, dan tidak mungkin lagi melahirkan, tetapi diberikan kesempatan untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Ini karya Allah. Allah dapat mewujudkan apa yang bagi manusia mustahil, tetapi Allah melakukannya. Ini menjadi suatu yang menggembirakan bagi kita. Menjadi semangat bagi kita. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, kita harus percaya ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan atas segala kesulitan dan atas apa yang kita minta, maka Tuhan akan mewujudkannya dengan baik. Ini menjadi suatu semangat bagi kita untuk tidak boleh putus asa dalam hidup ini. Sekalipun banyak beban dan tantangan yang kita alami. Sekalipun banyak cita-cita yang belum dapat kita wujudkan. Sekalipun kita masih terpuruk dengan situasi kita. Seperti pada masa kini, kita masih terpuruk dengan situasi COVID-19. Di mana-mana kita kehilangan gairah oleh karena perekonomian yang lesu. Banyak PHK, banyak orang yang semakin miskin oleh karena situasi ini. Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan dan tetap sabar, bertekun, dan mendoakan kepada Tuhan semua situasi ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat mewujudkannya dengan segala kebaikannya dan kekuasaannya. Sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada Maria dan kepada Elizabeth. Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Yang penting adalah apakah kita mau menerimanya? Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan akan mewujudkan kehendak Allah? Apakah kita benar akan hidup sesuai dengan kehendak Allah ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Advent keempat, mari kita bukakan hati kita agar kita boleh menerima kuasa daripada Allah, menyerahkan semua persoalan kita, bahwa Allah tidak pernah diam terhadap berbagai kesulitan kita, dan Dia akan segera menolong kita. Bapak, Ibu, situasi apapun yang kita terima sekarang ini,
sekalipun kita berada di dalam harapan yang telah memudar, bahkan kekuatan yang semakin lesu, bahkan keputusasaan yang sudah hampir maksimal kita alami. Hari ini Allah menceritakan kepada kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus seperti Maria, memberi jawab yang baik. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini juga yang kita lakukan. Tuhan, aku ini hanya hamba-Mu saja. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Sebab saya tahu rancangan-rancangan yang indah Kau siapkan bagi orang yang percaya. Dan yakinlah, kita akan diberikan segala hal yang baik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia Allah kita, tempat kita bersandar. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu untuk melakukan perkara yang ajaib. Sama seperti yang telah Kau lakukan kepada Maria dan Elizabeth. Kiranya lakukanlah perkara yang ajaib bagi kami, di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah problem hidup kami, di tengah-tengah keputusasaan kami. Engkau wujudkan harapan yang besar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk tetap membuat kami hidup dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan pada Advent keempat ini kami mengatakan, jadilah seperti apa yang Kau katakan kepada kami. Amin. Salam.